Setelah mengisi bensin, kami kembali melanjutkan perjalanan. Rute perjalanan selanjutnya dari wilayah Pasangkayu, kami akan melewati Donggala, Palu untuk menuju ke Toli-Toli. Semakin senja, awan mendung dan gerimis pun datang. Kami memutar arah karena sebelumnya melihat tempat untuk berteduh. Karena hujan tidak terlalu deras, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jas hujan. Ayo kita jalan ke Palu. Melewati hujan di malam hari memang cukup PR, karena akan menghalangi penglihatan. Ada beberapa truk di depan kami yang mungkin berkeluar dari kebun sawit, sehingga membuat aspal menjadi sedikit licin karena terkena rontokan tanah yang tercampur air hujan. Tak lama kemudian, ternyata hujan pun mereda. Bahkan tidak ada hujan di wilayah yang kami lewati selanjutnya. Ya beginilah kalau dalam perjalanan. Kita tidak pernah tahu hal apa yang akan terjadi ke depan. Namun tetap butuh persiapan jas hujan, karena ketika dibutuhkan kita bisa langsung memakainya. Setelah kurang lebih 3 jam melakukan perjalanan, kami memasuki wilayah Donggala. Dari jalur ini sudah terlihat gemerlap lampu kota Palu. Sepertinya sudah tidak lama lagi kami akan tiba di Palu. Ternyata gemerlap lampu yang kami lihat hingga memasuki kota Palu masih sangatlah panjang. Apalagi ada beberapa wilayah yang sedang melakukan perbaikan jalur. Puji Tuhan, alhamdulillah, kami tiba di Palu dengan selamat. Kami akan beristirahat sejenak di kota Palu dalam beberapa hari. Keesokan harinya kami akan bertemu dengan Kak Neni.
untuk menggali ilmu berkaitan dengan patung megalitikum yang akan kami datangi, dan juga kembali mempelajari jalur yang akan kami lewati esok. Tapi saya menyarankan lebih baik ke sini dulu, baru ke sini. Oh, Dari Palu Lore ini bisa tembus ke Poso? bisa dua akses, lewat Lore atau lewat Parigi. Ini Parigi. Nah, kalau mau ke arah sini duluan dan lewat barat, berarti menyisir ini. Oke? Ya. Tapi juga bisa lewat di sini disebutnya Pantai Timur. Pantai Timur itu berarti lewat sini. Ke sini ini yang saya bilang Kobori tadi. Terus menyisir ke sini. Terus motor ke sini. Ya, suara lain. Motor ke sini, keluar lagi. Nah, yang tidak pernah dicerita orang banyak jalur ini. Karena ini bukan jalur umum. Oh gitu. Dari Bitung ke Ya. arah Gorontalo Ya. itu jalur tidak umum. Ternyata ada dua jalur untuk mempelajari patung megalitikum. Yang pertama dari Palu menuju ke Lembah Napu, dan yang kedua dari Poso ke Lembah Badak. Setelah berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk masuk dari Poso ke arah Lembah Badak. Karena ada beberapa bentuk patung megalitikum yang membuat kami sangat penasaran. Wilayah itu masih ada kali orang ya, kilometer 23. Oh ya, Sakal. Kalau kali orangnya spesifiknya. Oh ya, dapat ikan merapi. Terima kasih Kak Neni dan teman-teman semuanya telah memberikan informasi kepada kami. Semoga segera kita dapat berjumpa kembali. Pagi harinya kami kembali menaikkan barang-barang ke atas motor karena kemarin kami bongkar semua. Pakaian kami cuci dan tas kami bersihkan agar lebih nyaman dalam perjalanan nanti. Pagi ini kami akan melanjutkan perjalanan. Sebelumnya kami akan mampir ke Masjid Arkam Babur Rahman atau biasa disebut Masjid Terapung.
Masjid ini berada di pesisir Teluk Palu dekat dengan Pantai Talise yang dibangun pada tahun 2011. Pada tahun 2018, masjid ini diterpa gempa bumi dan tsunami. Namun masjid ini tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Mari kita doakan untuk para korban. Semoga diberikan jalan terang kembali kepadanya. Dan juga doa terbaik untuk masyarakat Palu agar semakin pulih. Setelah sejenak melihat Masjid Arkam Babur Rahman, kini saatnya kami melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, kami melihat pom bensin yang sedang beroperasi. Selagi tersedia bahan bakar, kami mengisi full semua tangki dan jerigen cadangan. Mengingat di Sulawesi terkadang bahan bakar tidak selalu tersedia.
Kami melewati jalur pinggir pesisir yang begitu indah. Dari kejauhan kami melihat kerumunan masyarakat di tengah jalan. Ternyata ada penutupan jalan karena sedang ada perbaikan. Ini jalur ditutup. Kalau menutup sekitar jam 12 baru dibuka untuk bisa lewat lagi. Kita tunggu dulu. Sambil istirahat sejenak, kami berbincang dengan beberapa warga yang juga akan melintas. Kami menanyakan info untuk beberapa jalur yang akan kami lewati nantinya, karena tidak banyak orang yang melewati jalur ini. Tidak lama kemudian, jalur pun dibuka. Kami melanjutkan kembali perjalanan. Siang ini cuaca terasa sangat panas sekali. Beruntung kami melewati beberapa jalur yang cukup rindang, sehingga pohon-pohon dapat meredam panas pada jalur ini. Kami melewati beberapa pemukiman. Pastinya kami harus lebih berhati-hati karena takut ada warga keluar mendadak dari gang. Ada beberapa jalur yang sedang melakukan perbaikan. Tentunya ini membuat debu menjadi naik. Dan ini menjadi salah satu hal yang menghambat kami dalam perjalanan. Apalagi ketika di depan kami ada kendaraan bermuatan besar yang membuat tembusan debu semakin mengganggu pandangan.
Cuaca yang tadinya sangat terik tiba-tiba gerimis. Kami memutuskan untuk berteduh di bengkel dan juga sekalian mengencangkan beberapa baut yang ada di knalpot Werkudara. Kalau kata bapak di bengkel, di wilayah ini cuaca tidak menentu, kadang panas dan langsung hujan. Motor perang. Yang ini? Yang dulunya. Ada yang tahun tua. Tidak lama kemudian ternyata hujan pun berhenti dan cuaca kembali terik. Kami langsung bergegas untuk kembali melanjutkan perjalanan. Jalur selanjutnya kami kembali melewati pinggir pesisir. Di sepanjang jalur banyak sekali pohon kelapa yang menambah kesyahduan perjalanan siang ini. Memasuki pemukiman warga sebaiknya menurunkan kecepatan agar lebih aman, karena takutnya ada warga yang keluar dari gang. Ketika kita melaju kencang, ditakutkan kami tidak dapat mengendalikannya. Satu hal yang paling penting adalah keselamatan untuk semuanya. Saya ngajak singgah tempat saya, kopi. Boleh? Kedai saya, boleh? Tiba-tiba kami ditawari singgah di warung kopi oleh masyarakat setempat yang sedang melintas. Ternyata karena melihat plat nomor kami dari Yogyakarta. Akhirnya kami memutuskan untuk singgah sejenak untuk beristirahat.
Setelah berbincang-bincang dengan Bang Rijal, ternyata ada kerabat yang dulunya pernah kuliah di Jogja. Sambil bertukar cerita, kami menikmati kopi susu dan menyaksikan pemandangan matahari terbenam. Terima kasih banyak Bang Rijal dan saudara semuanya. Kami pamit untuk melanjutkan perjalanan. Hari semakin gelap dan perjalanan kami menuju Toli-Toli masih sangatlah panjang. Tak heran jika banyak orang touring tidak memilih jalur ini, karena jalur ini lebih panjang, menanjak, dan berkelok-kelok. Namun rasa penasaran kami terbayar tuntas dengan pemandangan yang menakjubkan pada jalur yang kami pilih ini. Minimnya penerangan pada jalur membuat kami harus semakin berhati-hati karena banyak sapi yang turun ke jalur aspal. Jalur yang kami lewati semakin malam semakin berkelok. Minimnya pencahayaan membuat kami harus lebih berhati-hati karena banyak pasir di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, indikator bensin Kebulajer menyala. Kami langsung mengisinya dengan cadangan bensin yang kami bawa. Sebaiknya jika touring ke Sulawesi, wajib membawa jerigen cadangan. Karena jika tidak, akan merepotkan ketika terdesak membutuhkan bahan bakar. Di perjalanan helm saya kemasukan tawon hutan. Spontan saya langsung memegang badan tawon itu untuk melepasnya. Yang pertama harus dilakukan adalah mengeluarkan jarum yang menancap dengan menekan dari kedua arah, lalu dibersihkan dengan NaCl dan alkohol untuk membersihkan dan mengurangi memar. Setelah mengeluarkan jarum yang menancap, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saran untuk sedulur semuanya, sebisa mungkin untuk tidak melakukan perjalanan malam, karena akan sulit jika terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan, kecuali jika kalian sudah memastikan bahwa motor dan badan kalian dalam keadaan aman.
Karena tidak semua yang kita perkirakan dapat terjadi. Maka dari itu, sebisa mungkin kita fleksibel dalam perjalanan. Sungguh tak terduga, malam ini kami harus melewati jalur lumpur. Perjalanan menuju ke Toli-Toli masih sangat panjang. Ikuti terus penjelajahan dan pekaryan kami selanjutnya ya. Salam budaya, Rahayu.